senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia SAW? Hiya finnar. Yang kita andalkan adalah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu, lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana baca Quran, lagi di bandara baca Quran, lagi nunggu pesawat baca Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna a'izzah munzu aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang takut sama Umar. Sebelum Umar masuk Islam kita dipukulin. Nah, Anda sekarang baca Quran dimanapun nggak dipukulin, siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara, buka Quran, baca bismillah bulan Ramadan, hidupkan syiar supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat, ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran. Syiar ini orang baca Quran, Masya Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, wala ahabba ilaih, dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya, minal amali fihinna, beramal saleh di dalamnya, min hadhil ayyamil 'ashr, dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Aktsiru fihinna, maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Ini adalah perbuatan para salafus saleh, memperbanyak beramal saleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur dan teruslah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengasihi, merahmati, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lalui, bahkan detik demi detik yang kita lalui, bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada hidup kita tanpa bergelimang dengan curahan rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang luar biasa banyak dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Allah pastikan bahwa kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah curahkan tersebut, pasti kita tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitulah banyaknya curahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna, suri tauladan yang tidak mengenal kata kurang, tuntunan yang tidak ada lagi sesuatu kebaikan melainkan telah diperintahkan oleh Nabi kita tercinta di dalam tuntunan tersebut, sebagaimana tidak ada satu keburukan pun melainkan di dalam tuntunan tersebut kita telah dilarang untuk mengerjakannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Nabi SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih." Tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke surga Allah
melainkan telah kuperintahkan itu kepada kalian. Wa ma min amalin yuqarribukum ila an-nar illa waqad nahitukum anhu. Dan tidak ada lagi amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang kalian untuk melakukannya. Itulah kesempurnaan yang luar biasa, di mana agama yang Allah tabaraka wa taala cintai ini, sekaligus agama yang kita cintai ini, tidak menyisakan satupun kebaikan yang tidak diperintahkan, dan tidak menyisakan satupun keburukan yang tidak dilarang. Yang demikian itu karena dia berasal dari Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha bisa, dan Allah yang maha sempurna, sehingga syariat ini sempurna seperti yang tadi kita katakan, karena berasal dari Allah yang maha sempurna. Oleh karena itu, apabila manusia membuat aturan untuk manusia, pasti disertai oleh banyak kekurangan. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Manusia itu kurang, memiliki sifat kekurangan, tidak mengetahui segala-galanya, memiliki kelemahan, sehingga apapun yang mereka lakukan tetap akan memiliki sifat seperti yang mereka miliki, dan tidak ada kesempurnaan datang kecuali dari yang maha sempurna. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa dari media-media dakwah yang ikut merilai kajian ini di subuh hari yang berbahagia ini, para pemirsa Radio Hidayah FM 103,4 Pekanbaru, Safdah TV, Sunnah Jalan Pasti TV, Tarbiyah Sunnah Channel, Mutiara Sunnah Palu, Jambi Mengaji, MKSS TV, Bontang Mengaji, Ar-Risalah TV, Video Muslim TV, Radio Kajian Islam Kediri. Barakallahu fikum wa fina jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada subuh hari yang berbahagia ini, kita bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karya yang luar biasa dari seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu yang luar biasa. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Yang pada subuh ini kita memasuki fasal fi bayani annal khatarat madakhalun min madakhili al-ma'asi. Bahasan tentang keterangan bahwasanya fikiran, sesuatu yang melintas di dalam fikiran adalah pintu masuk dari pintu masuknya maksiat. Dan ini masih tema yang berhubungan dengan 4 pintu masuk maksiat. 4 yang harus dikuasai dan dijaga oleh manusia agar kemudian dirinya berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama telah kita bahas ya, secara panjang lebar dibahas oleh beliau, yaitu pertemuan kita pada pekan yang lalu tentang an-nadhrah, tentang an-nadharat, tentang tatapan mata, di mana tatapan mata adalah pintu masuk utama dan pertama, pintu masuk utama dan pertama daripada maksiat kepada seorang hamba. Dan sekarang bahasannya adalah yang kedua, yaitu fikiran. Setelah pandangan, maka akan berubah menjadi sebuah fikiran, sesuatu yang difikirkan, sesuatu yang mengalir di dalam hati, di dalam benak, kemudian menjadi sesuatu yang diingat, menjadi sesuatu yang dibayang-bayangkan. Inilah dia al-khatarat. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, wa ammal khataratu fasya'nuha as'abu. Adapun masalah sesuatu yang ada di dalam fikiran, maka bahasannya, perkaranya lebih sulit. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Karena fikiran itu adalah asal usul datangnya kebaikan
dan keburukan. Sumber datangnya kebaikan dan keburukan. Wa minha tatawalladu al-iradatu wal himamu wal azaim. Dari pikiran tersebut akan lahir keinginan, akan lahir sesuatu yang diidam-idamkan, akan lahir tekad. Berawal dari pikiran tersebut, baik untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawahu. Barang siapa yang selalu memperhatikan fikirannya, selalu menjaga fikirannya, maka dia telah memiliki kendali hidup dirinya, dan dia akan mampu menaklukkan godaan hawa nafsunya. Wa man ghalabathu khataratuh. Namun apabila fikiran yang menguasai dirinya, fikiran itu mengalahkannya sehingga menguasai dirinya, fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab, maka hawa nafsunya lah yang akan mengalahkan dirinya. Faman istahana bil khatarat qadathu qahran ilal halakat. Barang siapa yang menganggap enteng fikiran dan tidak memperhatikan fikiran tersebut, maka fikiran itu pasti akan memaksanya untuk masuk kepada jurang-jurang kehinaan. Maka keberuntungan seorang insan atau kebaikan seorang insan, batu berpijaknya adalah apa yang ia fikirkan. Sehingga dari apa yang dia fikirkan lahir apa yang dia inginkan. Sehingga dari apa yang dia inginkan lahir tekad untuk menuju apa yang dia inginkan tersebut. Oleh karena itu, perlu bagi seorang muslim untuk berhati-hati dengan apa yang dia fikirkan. Dan apa yang dia fikirkan lahir dari apa yang dia lihat, asal usulnya, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, walillahil hamd. Wala tazalul khataratu tataraddadu 'alal qalbi hatta tasira munan batilah. Dan boleh jadi fikiran demi fikiran demi fikiran selalu saja datang ke dalam hati seorang insan, sampai-sampai dia menjadi sebuah angan-angan walaupun batil, angan-angan yang tidak akan tercapai, angan-angan yang dia adalah sesuatu yang mustahil untuk digapai. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Bagaikan sebuah fata morgana yang terlihat dalam sebuah padang yang datar, yang disangka oleh orang-orang yang sangat haus itu adalah air. Akan tetapi ketika dia datangi, dia tidak menemukan apa-apapun di sana, dan dia temukan Allah Subhanahu wa taala di sana memberikan kepadanya hisab daripada amalannya. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Maha cepat hisabnya. Inilah potongan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Wa akhassun nasi himmatan wa awda'uhum nafsan man radhiya minal haqa'iqi bil amanil kadhibah wastajlabaha li nafsihi wa tahalla biha. Dan beliau lanjutkan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, dan manusia yang paling binasa, merugi dalam tekad dan keinginan, dan orang yang paling rendah jiwanya adalah orang yang rela, orang yang rela angan-angan menggantikan hakikat, angan-angan yang dusta, cita-cita yang mustahil menggantikan kehidupan yang real dan nyata, menggantikan kebenaran
di dalam kehidupan yang nyata. Lalu kemudian dia datangkan angan-angan yang dusta itu untuk dirinya, dan kemudian dia menghiasi dirinya dengan angan-angan yang dusta tersebut. Wa hiya la'amrullahi ru'usu amwalil muflisin wa matajirul battalihin. Dan yang seperti ini demi Allah, sumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah modal orang-orang yang akan bangkrut dan perdagangan orang-orang pemalas, orang-orang yang tidak ada kerjaan, yang ada angan-angan dan tidak dia buktikan di dalam, dan dia tidak dia gapai di dalam kehidupan yang nyata. Dia tinggalkan apa yang real di dalam hidupnya untuk kemudian mengidam-idamkan sesuatu yang dusta. Wa hiya qutu nafsil farighah allati qad qani'at minal wasli bi zawratil khayal. Dan dia adalah makanan jiwa yang gak ada kerjaan, yang mana dia rela untuk menyambung sesuatu dengan sesuatu yang dia hanya ada di dalam khayalan-khayalan dusta. Wa minal haqaiqi bikawadibil amal, dan rela dengan keinginan-keinginan dusta, keinginan-keinginan yang tidak akan ada apa-apanya dan tidak akan tercapai apapun daripada diwujudkan dalam sesuatu yang nyata atau mendapatkan sesuatu yang sangat nyata. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan penyair, beliau katakan, amani min su'da wara'un ala dhama saqatna biha su'da ala dhama'in barda munan in takun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad ishna biha zamanan raghda. Berbicara tentang keinginan untuk mendapatkan air dari seorang wanita, dan kemudian ternyata dia adalah sesuatu yang sifatnya adalah dusta belaka. Wahia saja hidup dalam satu yang dia fikirkan, sesuatu yang dia fikirkan pun lahir dari hawa nafsunya. Dan wa tuwallidu tafriqa wal hasrata wan nadam. Dan pikiran yang seperti ini itu pasti akan melahirkan cuek terhadap kehidupan nyata, cuek terhadap hal yang benar-benar nyata, dan akan melahirkan al-hasrah wan nadam, akan melahirkan penyesalan demi penyesalan. Wal mutamanni lamma fatathu mubasharatul haqiqah bi jismihi, seorang yang hanya menghayal tatkala dia tidak mampu secara langsung untuk mendapatkan hal yang nyata dengan jasmaninya, hawwala surataha fi qalbih, dia pun kemudian menjadikan hal yang nyata itu hanya sebuah pikiran ke dalam hatinya. Wa anaqaha, dan dia peluk dalam pikirannya. Wa dhammaha ilaih, dia rapatkan ke tubuhnya. Faqana abi wisali suratin wahmiyatin khayaliyah sawwaraha fikruh, dan dia kemudian rela dengan hanya berhubungan dengan sebuah gambar waham, tidak nyata, khayalan yang membuatnya menghayal adalah fikirannya tersebut. Fikirannya yang membuat gambaran-gambaran khayal, kemudian dia rela dengan hal tersebut. Wa dzalika la yujdi alaihi syai'a,
Dan yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepadanya. Yang demikian itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak memberikan manfaat apapun untuknya. Wa innama mathaluhu mathalul ja'i'idh dham'an. Permisalan untuk orang-orang yang seperti ini, yang rela dengan hidup di dalam dunia hayal fikiran, itu bagaikan seorang yang lapar dan haus, lapar dan dahaga. Yusawwiru fi wahmihi surat at-ta'ami wasyarabi. Kemudian di fikirannya dia pun mendatangkan gambar makanan dan minuman, wa huwa la ya'kulu wa la yashrab. Sementara dia tidak pernah makan dan tidak pernah minum, hanya dihayal-hayalkan saja. Dan alangkah banyaknya penghayal-penghayal seperti ini di zaman kita yang sekarang ini, dihasilkan dari apa yang dilihat oleh mata. Dan yang paling kita khawatirkan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, adalah generasi muda, generasi anak-anak kecil kita sekarang yang telah diisi dari kecilnya dengan khayalan dari apa yang mereka tonton dan dari apa yang dipersembahkan oleh tontonan-tontonan yang diizinkan oleh orang tua mereka untuk mereka menikmati tontonan-tontonan khayal itu. Percaya tidak percaya, generasi kita telah dimusnahkan dan dihancurkan oleh dunia khayal tersebut. Anak-anak kecil kita sudah jauh daripada hakikat kebenaran, sudah jauh daripada hal yang benar-benar nyata di depan matanya, sudah jauh dengan kehidupan yang real, yang mereka inginkan, yang mereka mau, khayalan. Dan tidak ada orang yang tidak berakal yang tidak melihat kenyataan pahit apa yang kita katakan ini. Dalam kehidupan nyata, generasi-generasi kecil anak Islam, generasi-generasi penerus umat Islam, anak kecil sekarang dijauhkan daripada sesuatu yang membuat dia bisa menghayal, menangis, dan didekatkan kepada hal yang nyata, ayat-ayat Allah, menolak karena telah kecanduan akan dunia khayal, dunia fikiran yang dia adalah alamul khayal, alam khayal, yang mana alam khayal itu pun mempengaruhi orang tua dan orang dewasa. Kalau dia bisa mempengaruhi pikiran orang dewasa, yang membuat orang dewasa sibuk memikirkan itu, membicarakan itu, dan kemudian mengisi waktunya hari demi hari dengan khayalan itu, padahal dia orang dewasa yang tahu ini adalah dusta, yang tahu ini adalah sebuah sandiwara. Kalau di zaman kita sekarang, dalam kehidupan kita sekarang, telah menelan korban banyak orang dewasa, padahal mereka orang dewasa. Bisakah kita bayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak? Bisakah kita bayangkan apa yang akan difikirkan oleh mereka-mereka yang baru akan melihat dunia untuk belajar apa sebenarnya kehidupan? Tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetua-tetua yang kita hidup, orang-orang tua, orang dewasa yang kita hidup sekarang, sudah hanya dalam cerita dusta, sudah hanya dalam cerita fiktif. Sementara mereka adalah orang dewasa yang dulu di masa kecil tidak bisa menikmati suguhan-suguhan sesuatu yang dia adalah alamul khayal, alam khayal saja. Dari kecil mereka tidak terbiasa, mereka hidup dengan kehidupan yang nyata, kehidupan yang real. Mereka benar-benar hidup dengan apa yang ada di dalam dunia nyata yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan untuk mereka. Itu pun dihanyutkan sekarang oleh berbicara, menyibukkan diri dengan alam khayal. Itu fitnah atau godaan besar daripada sesuatu yang mengganggu di pikiran manusia. Seperti yang tadi kita katakan, seperti yang tadi anak katakan, ikhwani wa akhwati fid din, kalau ini menelan korban orang dewasa, kalau ini menghancurkan pola fikir orang dewasa,
Kalau ini melemahkan pola pikir orang yang sudah dewasa, apa yang akan terjadi pada anak-anak yang baru ingin mengenal, belajar tentang dunia ini? Fala haula wala quwwata illa billah wa ilallahi nashtaki wa alaihi nattakil. Hanya kepada Allah tabaraka wa taala kita mengadu nasib mereka. Dan hanya kepada Allah tabaraka wa taala kita bersandar untuk penjagaan atas mereka, anak-anak generasi muda umat Islam. Yang bagaimana Islam 20, 30, 40 tahun yang akan datang, jawabannya ada pada mereka. Oleh karena itu para ulama, para ahli ilmu mewasiatkan kita untuk peduli kepada generasi-generasi umat Islam yang akan meneruskan umat Islam, meneruskan kejayaan umat Islam di masa yang akan datang. Jauhkan anak-anak kita dari alam khayal. Jauhkan mereka daripada sesuatu yang sifatnya fiktif. Dan itu bukan pekerjaan ringan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada masa kita sekarang, pada zaman kita sekarang ini. Tidak kita siapkan di rumah, mereka belajar dari rumah. Keluarga yang lain. Tidak kita siapkan di rumah, disiapkan oleh tetangga. Disiapkan di rumah, kemudian dia kenal dari teman-temannya. Bukan hal yang mudah. Untuk kemudian menjauhkan mereka dari pikiran khayal tadi. Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wasukunu ila dhalika wastijlabuhu yadullu ala khasasatin nafsi wa wada'atiha. Dan nyaman dengan hal yang demikian itu, pikiran-pikiran khayal, dan mendatangkannya untuk jiwa, itu menunjukkan bahwasanya jiwa orang ini adalah jiwa yang rendah, jiwa yang keji, jiwa yang tidak memiliki sesuatu yang dia adalah kebaikan dan tidak ingin tinggi dan mulia. Wa innama syarafun nafsi wa zakauha wa taharatuha wa uluwaha bi an yanfiya anha kulla khatratin la haqiqata laha. Sungguhnya kemuliaan suatu jiwa, kesucian satu jiwa, bersihnya satu jiwa, tingginya satu jiwa seorang insan adalah dengan menafikan dan menjauhkan dari jiwa tersebut seluruh pikiran-pikiran yang tidak ada hakikatnya, seluruh pikiran-pikiran yang tidak ada kebenarannya, seluruh pikiran-pikiran yang dia adalah hayalan yang tidak akan terwujud, dia hanyalah khayalan. Wala yarda an yukhtiraha bibalih wa ya'naf li nafsihi minha. Dan dia tidak akan ridha pikirannya dibawa untuk hal-hal yang seperti itu, dan tidak akan nyaman untuk dirinya hal yang seperti itu. Ya. Ini adalah jiwa yang suci, kesuciannya, jiwa yang bersih, kebersihannya, ketika dia tidak mau sesuatu yang sifatnya hayalan, sesuatu yang sifatnya hanya sesuatu yang ada di pikiran, tidak ada real dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala, kenapa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kebenaran, keyakinan untuk kita kejar? Hikmah dibalik semua ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Inna hadza la haqqul yaqin. Apa yang Allah ceritakan ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata, hak, yang benar-benar haqqul yaqin, benar-benar nyata dan tidak ada dustanya. Sehingga ketika seorang muslim mengejar itu, dia mengejar haqaiq. Ketika pikiran seorang muslim Allah isi dengan surga, neraka, Allah isi dengan padang mahsyar, Allah isi dengan hari berhisab, Allah isi dengan alam kubur, dan apa yang terjadi di sana, apa yang akan Anda lalui di sana, semua ini haqaiq. Semua ini kebenaran yang nyata, kebenaran yang real, haqqul yakin, yang sebenar-benar yakin, tak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi.
Tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna hadza lahu haqqul yaqin. Dan ayat-ayat semisalnya ini adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Sesuatu yang yakin, yang benar-benar yakin, melebihi ilmul yaqin dan melebihi ainul yaqin. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, haqqul yaqin di atas ainul yaqin, di atas ilmul yaqin dan haqqul dan ainul yaqin. Para ulama mengatakan apabila Anda diberitahu tentang sebuah danau yang indah, yang airnya sangat tawar, dan Anda yakin bahwa ada danau seperti itu, seperti yang digambarkan, seperti yang diceritakan, Anda sampai kepada ilmu yakin. Kemudian ketika Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sampai ke tempat tersebut, sampai ke danau yang diceritakan itu, dan Anda melihat keindahan yang luar biasa daripada danau itu, dan Anda melihat air yang diceritakan tentang rasanya yang tawar luar biasa, nikmat untuk penghapus dahaga, Anda telah lihat dengan mata Anda, disebut ainul yaqin, dan itu lebih daripada sekedar ilmu yaqin. Dan ketika Anda turun ke danau itu dan berada langsung di tengah-tengah keindahan itu, dan Anda turun ke danau tersebut, ke dekat airnya yang disebut kemudian Anda nikmati airnya, dan Anda merasakan dengan lisan Anda sendiri, dengan mulut Anda sendiri, Anda merasakan tawarnya yang diceritakan oleh manusia. Itu disebut dengan haqqul yaqin. Maka dia di atas ilmu yaqin, di atas ainul yaqin. Allah ketika bicara akhirat, bicara tentang apa yang terjadi di akhirat, bicara tentang surga dan neraka dan ganjaran, Allah katakan inna hadza lahu haqqul yaqin. Semua ini adalah haqqul yaqin. Yakni tingkatan melebihi ilmu yaqin, melebihi ainul yaqin. Ini benar-benar nyata, saudaraku. Ini benar-benar real. Ini benar-benar terjadi. Apa yang Allah sampaikan kepada kalian itu ada apa adanya. Bukan alamul khayal. Oleh karena itu muslim tidak berada dalam dunia khayalan. Apa yang dia lakukan sekarang, bertungkus lumus untuk mencari ridho Allah, bertungkus lumus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan, itu bukan hanyut karena alam khayalnya. Dia menuju sesuatu yang hakiki, yang hakikat, yang luar biasa, benar-benar ada, nyata. Dan itu tidak boleh kita ragu dalam hal ini. Allah tabaraka wa ta'ala asdaqul qailin, wa man asdaqu minallahi qila. Namun yang dunia khayal adalah manusia-manusia yang hidup di dunia ini, yang hidupnya untuk mencapai khayalan-khayalan dunianya, dan mereka memang dididik dan sengaja dididik untuk menjadi penghayal-penghayal nyata. Hidup dipenuhi oleh mimpi-mimpi yang dia tahu tidak akan pernah tercapai, hayal-hayal yang dia tidak pernah akan terwujud. Dan apabila kita melihat pola hidup orang-orang kufar, mereka hidup dengan pola hidup duniawi khayalan, dan pola hidup orang mukmin, mereka hidup dalam kenyataan dan akhirat yang benar-benar yakin. Dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, thumma al-khataratu ba'du aqsamun taduru ala arba'ati usul. Kemudian ketahuilah bahwa sesuatu yang difikir-fikirkan itu adalah terbagi ke beberapa bahagian, dan
pada dasarnya madarnya adalah kembali kepada 4 perkara. Khataratun yastajlibu biha manafi'u dunyah. Yang pertama, fikiran-fikiran yang dengannya dia ingin mendatangkan manfaat-manfaat dunianya. Yang kedua, wa khataratun yastadfi'u biha madar dunyah. Fikiran-fikiran yang dengannya dia ingin menolak datangnya mudarat dunianya. Yang ketiga, wa khataratun yastajlibu biha masalihu akhiratih. Yang ketiga adalah fikiran-fikiran yang dia ingin mendatangkan kemaslahatan untuk akhiratnya. Dan terakhir yang keempat, wa khataratun yastadfi'u biha madar akhiratih. Dan fikiran-fikiran yang dia menolak dengannya, menjauhkan dari dirinya mudarat untuk akhiratnya. Ini secara pembahagian dari fikiran-fikiran yang ada. Dan orang muslim hidup untuk akhirat. Seorang yang muslim dididik oleh Allah tabaraka wa taala, hidupnya bukan untuk di dunianya. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, "Inna dunya mudbirah wa innal akhirata muqbilah." Dunia ini akan pergi dan yang akan datang itu adalah akhirat. Wa likullin minhuma banun. Dan masing-masing daripada dunia dan akhirat memiliki anak-anak asuh yang hidup untuk dunia, yang hidup untuk akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Maka fikiran seorang muslim, seorang muslimah adalah untuk akhiratnya. Usahanya yang terbesar untuk akhiratnya. Dan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tentu ia pelajari dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita yang mengatakan lahumud dunya wa lanal akhirah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ya. Nabi kita yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, biarkan untuk mereka dunia. Biarkan dunia untuk mereka. Mereka yang hidupnya di dunia, raja-raja dunia, biarkan untuk mereka dunia. Walanal akhirah, untuk kita akhirat. Falyahsuril abdu khataratihi wa afkarahu wa humumahu fi hadhil aqsamil arba'ah. Maka hendaklah seorang mukmin, ya, kalau ingin untuk memikirkan sesuatu, maka hendaklah pikirannya hanya untuk hakikat-hakikat yang 4 ini saja, dari hakikat-hakikat dunia, ya, dunia yang akan mendatangkan manfaat baginya, yang menjauhkan mudarat dari dirinya, yang mendatangkan maslahat untuk akhiratnya, dan menjauhkan mudarat untuk akhiratnya. Dan akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Fa in hasarat lahu fiha, fa in hasarat lahu fiha, apabila fikirannya sudah terkumpul kepada 4 manfaat akhir, 4 cabang-cabang fikiran ini adalah manfaat dunia, menjauhkan mudarat dunia, manfaat akhirat, menjauhkan mudarat akhirat. Fama amkana istima'uhu minha lam yatrukhu li ghairihi. Dan apabila memungkinkan untuk berkumpul segala-galanya, keempat-empatnya, maka jangan kemudian dibiarkan untuk diisi oleh yang lain fikirannya. Wa idza tazahamat alaihi al-khatarat litazahumi muta'allaqatiha, dan apabila tidak bisa dikumpulkan semuanya, ya, karena satu dan lain hal dari keadaan-keadaan yang ada, qaddamal ahamma, dia dahulukan yang lebih penting untuk dia fikirkan. Fal ahammu alladhi yusha fautuh
qaddamal ahamma fal ahamma alladhi yukhsha fautuh. Dan dia fikirkan mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, yang dia khawatirkan untuk tidak dapatkan itu. Wa akhara alladhi laysa bi aham wa la yukhafu fautuh. Dan dia undurkan sesuatu yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu dikhawatirkan tidak mendapatkannya. Baqiya qismani akharan. Tinggal dua bahagian yang lain. Ahaduhuma muhimmun la yafut, ghairu muhim walakinnahu yafut. Salah satunya adalah suatu yang penting yang tidak didapatkan, atau suatu yang tidak penting namun didapatkan. Fa fi kullin minhuma ma yad'u ila taqdimih. Ya. Sesuatu yang penting yang akan didapatkan didahulukan daripada yang kurang penting dan didapatkan. Bahasan di atas tadi, ya, ketika kita harus memikirkan sesuatu yang bisa didapatkan namun dia lebih penting, sesuatu yang bisa didapatkan tapi kurang penting, sama-samanya bisa didapatkan, sama-sama bisa didapatkan, maka seorang muslim dahulukan yang lebih penting. Manakala tazahamat alaih, terlalu padat dan tidak bisa dia dapatkan semuanya, namun kalau kemudian dia dihadapkan kepada perkara muhimmun la yafut, sebuah hal yang penting namun dia bisa dapatkan, tidak akan menghilang. Wa ghairu muhim walakinnahu yafut, dan tidak terlalu penting namun bisa tidak didapatkan. Fa fi kullin minhuma ma yad'u ila taqdimih. Salah satu di antara keduanya ada sesuatu yang bisa mengajak untuk mendahulukan. Fa huna yaqa'u taraddud wal hirah. Dalam fikiran-fikiran yang seperti ini selalu datang rasa bimbang dan bingung. Fa in qaddamal muhim, apabila dia dahulukan yang penting, khasya fawata madunah, dia takutkan kehilangan yang di bawahnya, dan itu bisa hilang. Wa in qaddama madunah, dan apabila dia mendahulukan yang di bawahnya yang bisa saja hilang, fatahul istighalu bihi anil muhim, dia akhirnya disibukkan dengan hal yang tersebut dan terjauh daripada yang penting. Wa dzalika ka'an yu'ridha lahu amran, ka'an ya'ridha lahu amrani la yumkinul jam'u bainahuma. Dan yang demikian itu, kita datang kepada dua perkara yang tidak mungkin dia gabungkan. Wa la yahsulu ahaduhuma illa bitafitil akhar, dan tidak akan dia dapatkan salah satu di antara keduanya kecuali dengan kehilangan hal yang lainnya. Fahada maudhi'u isti'malil aqli wal fiqhi wal ma'rifah. Dan kondisi-kondisi seperti ini yang tempat di mana kita menggunakan akal kita, pemahaman kita, ilmu kita, pengetahuan kita. Wa min hahuna irtafa'a man irtafa'a. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, bangkitlah orang yang bangkit, naiklah orang yang naik, mulialah orang yang mulia. Wa anjaha man anjah, mulialah orang yang mulia. Wa khaba man khab, dan rugilah orang yang merugi, tidak mampu untuk menangkap kesempatan yang terbaik untuk dirinya. Wa aktsaru man tara mimman yu'azzimu aqlahu wa ma'rifatahu yu'thiru ghairal muhimmi alladhi la yafut 'ala al-muhimmi alladhi yafut. Wala tajidu ahadan yaslamu min dhalika walakinnahu mustaqillun wa mustakthir. Dan kebanyakan orang-orang yang Anda lihat mengagungkan akalnya, pengetahuannya, mendahulukan sesuatu yang tidak penting, akan tapi mungkin luput dan tidak didapatkan. Alal muhimmul ladzi yafut. Sebagian orang mendahulukan yang tidak penting yang
yang tidak penting yang akan dihasilkan, yang tidak akan hilang. Mendahulukannya daripada yang penting yang bisa hilang, bisa tidak dilafadzkan. Wala tajidu ahadan yaslamu min dzalik. Dan hampir tidak ada orang yang selamat daripada mendahulukan yang tidak penting, walaupun tidak akan hilang, daripada yang penting yang mungkin saja bisa hilang. Walakinnahu mustaqillun wa mustakthir. Akan tapi ada yang terlalu banyak hanyut di dalam hal seperti itu yang salah, dan ada yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bab ini begitu panjang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang di dalam bahasan kita tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dan sampai di sini dulu materi bahasan kitab ini. Ya, secara materi kita cukup sampai di sini, dan kita lanjutkan beberapa waktu ke depan untuk bertanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum ikhwani wa akhwati fid din. Ya. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ya, kemampuan untuk menguasai jiwa kita, menguasai diri kita, dan asal usul atau batu berpijak untuk kemudian bisa menguasai diri adalah menguasai cara kita berpikir, menguasai pikiran kita, bukan dikuasai oleh pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari salah seorang pemirsa yang tidak menyebutkan nama dan juga tempat domisili. Beliau bertanya, bagaimana cara menghilangkan pikiran maksiat yang ana lakukan di masa lalu? Bagaimana cara menghilangkannya yang selalu bayangannya datang di pikiran hingga saat ini? Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada kita. Tentang bagaimana cara melupakan masa lalu. Karena masa lalu itu datang lagi dalam pikiran. Datang lagi dan datang lagi. Dan mengganggu dan merayu dan melambai-lambai mengajak. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana cara melupakannya? Saudaraku, saudariku, apa yang telah Anda ukir di masa lalu? Apa yang telah kita ukir di masa lalu dengan tindakan kita? Bagaimana cara melupakannya? Sampai saat ini Anda tidak tahu cara untuk melupakannya. Kalau yang Anda tanyakan bagaimana cara melupakannya, lupa. Karena dia adalah dirimu. Dan adakah cara untuk melupakan dirimu? Innama antal ayyamu. Dirimu, wahai manusia, adalah kumpulan hari. Dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Sebagaimana nasihat para ahli ilmu, innama antal ayyamu. Dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Fa in dhahiba dhahaba ba'duhu dhahaba ba'duk. Apabila sebagian hari itu telah berlalu, maka sebagian dari dirimu telah berlalu pula. Tidakkah kita kecuali kumpulan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kemudian kita pun hilang. Hilang dari peredaran kehidupan. Perlahan tapi pasti hilang dari ingatan manusia. Illa man abqah athara. Kecuali orang yang meninggalkan bekas dari hidupnya untuk dikenang oleh orang-orang di belakangnya. Fa'abqi li nafsika khairah. Maka tinggalkan bekas yang baik untuk dirimu, untuk dikenang oleh orang-orang yang akan ada setelahmu. Wala tubqi lahum syarra. Dan jangan tinggalkan untuk mereka
kenang-kenangan yang buruk tentang dirimu. Ka Fir'aun wa Qarun wa amsalihima. Seperti Fir'aun, Qarun dan yang lainnya meninggalkan kenang-kenangan yang jahat. Jadi sekali lagi, tidak ada cara untuk menghilangkan dan melupakannya. Karena dia adalah dirimu, dan bagaimana caranya menghilangkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan yang lalu daripada maksiat bukan untuk dilupakan, akan tetapi untuk diingat kemudian digempur dengan istighfar, digempur dengan penyesalan, dan digempur dengan taubat, minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukan untuk sesuatu yang Anda inginkan, sesuatu yang mustahil. Dan ini adalah alam khayal yang Anda inginkan, bukan alam hakikat, bukan alam nyata. Anda meminta sesuatu, cara memikirkan sesuatu yang sifatnya mustahil, dan yang mustahil itu adalah khayalan. Anda menghayal, alangkah nikmatnya kalau saya hidup sekarang ini sudah tidak ingat lagi masa lalu. Jadi orang gila kita. Adapun orang akil, orang yang berakal, maka dia sadar siapa dirinya, sadar apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kalaupun buruk, sekarang saatnya dia berbuat baik untuk menghapus yang buruk di masa lalu. Maka tidak ada cara untuk menghilangkan. Jadi saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, ya, kalau ingat maksiat, istighfar. Kalau ingat maksiat yang masa lalu, taubat. Kalau ingat maksiat yang masa lalu, jadikan dia bahan bakar semangat ibadah. Aku telah melalui masa lalu yang buruk. Apatah lagi masa lalu yang buruk yang Anda lalui lebih banyak dari usiamu dibanding yang akan datang daripada apa yang kau lakukan daripada kebaikan. Yang saya maksud adalah sudah terjebak dalam maksiat dalam kurun waktu yang lebih panjang secara teori manusia dan secara fitrah manusia daripada masalah yang akan datang yang mungkin lebih pendek. Kalau orang yang sudah 50 tahun baru taubat, dan 30 tahun di masa yang telah lalu, 40 tahun di masa yang lalu, 35 tahun di masa lalu penuh dengan maksiat. Kalau ataupun dia berbuat baik, kemungkinan besar bahwa berbuat baiknya di waktu yang lebih singkat daripada masa lalu yang telah dihiasi dengan maksiat. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Penyayang kepadamu. Singkat cerita bahwa tak bisa dihilangkan. Dan jangan menghayal bisa melupakan diri sendiri. Namun yang harus Anda cari adalah, namun yang harus Anda kejar adalah, saudaraku, jangan kejar keinginan untuk menghilangkannya dari ingatanmu. Itu mustahil, itu khayalan saja. Namun yang harus Anda kejar, yang harus Anda cari adalah bagaimana caranya supaya ingatan tersebut tidak mendatangkan kesedihan. Dia hanya tinggal sebuah yang bisa diingat, namun tidak menguasai hati untuk mendatangkan kesedihan. Itu yang harus Anda cari. Dan itu bisa. Dan itu bukan khayalan. Itu dunia nyata. Karena ada orang yang ingat, dan pasti manusia ingat masa lalunya, perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dan siapa yang tidak pernah berbuat maksiat? Semua manusia. Siapapun manusia yang matamu menatap kepadanya sekarang ini, semua mereka punya maksiat.
Hanya saja Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tutupi sehingga banyak orang yang tidak tahu, atau mungkin semua orang tidak tahu. Namun mustahil dia tidak tahu. Namun ketahuilah kaidahnya, semua manusia pernah menghiasi masa lalunya dengan maksiat, siapapun dia. Tak ada malaikat, manusia dengan hati malaikat, manusia dengan jiwa malaikat, gak ada. Di zaman kita sekarang ini mustahil bertemu orang yang seperti itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa semua manusia ingat masa lalunya yang dimana dia isi dengan keingkaran kepada Allah, dengan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun mereka terbagi dua. Ada yang bersedih, dan ada yang sudah tidak membuat dirinya bersedih. Itu yang harus dikejar. Yaitu bagaimana caranya supaya tidak membuat Anda bersedih. Itu yang harus dijauhi. Yaitu jauhi Anda bersedih gara-gara ingat masa lalu. Pertama, di sini bermanfaat ilmu itu sudah ditakdirkan Allah. Bermanfaat berbicara tentang takdir untuk orang yang sudah bertaubat, sudah meninggalkan maksiat, dan sudah menata hidupnya di atas ketaatan kepada Allah, dan ingin kuat keinginannya untuk berjalan di atas ketaatan itu, dan kuat keinginan untuk wafat di atas ketaatan itu, dan mengakhiri hayatnya dengan ketaatan. Ketika dia ingat maksiat masa lalunya yang suram, dia katakan ini takdir Allah, sudah tak bisa dihindari. Ini bermanfaat. Akan tetapi hindari orang yang masih di atas maksiat lalu mengatakan ini takdir. Ini dua bahasan yang berbeda. Ini dua posisi yang sangat bertolak belakang. Ya. Di sini bermanfaat Anda mengatakan sudah takdir Allah. Sudah Allah takdirkan begitu hidupku. Maksiat demi maksiat kulakukan. Mau apa? Tertulis dalam hidupku seperti itu. Namun insya Allah ke depan aku akan melakukan hal yang berbeda. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan bahwa ketika Nabi Musa nanti akan bertanya kepada Nabi Adam kenapa dia melakukan maksiat, Nabi Adam menjawabnya dengan takdir. Apakah engkau akan mencelaku untuk sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku? Apakah engkau akan mencelaku untuk sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Fahajja Adamu Musa, kata Nabi SAW. Ketika itu hujah Nabi Adam mengalahkan Musa alaihi salam untuk sebuah maksiat yang kita sudah taubat. Nah, berikutnya hilangkan rasa sedihmu dengan keyakinanmu yang tidak ada keraguan bahwa Allah pasti mengampuninya. Pasti, tanpa ada sedikit pun keraguan. Namun pastinya bersyarat. Usahakan dapatkan syarat itu. Usahakan berada di syarat itu. Dan jangan pernah ragu. Dan ini yang akan membuat hati itu hilang kesedihan. Anda punya Rabb yang maha pengampun. Sebesar apapun dosamu akan menjadi sesuatu yang nol dan nihil ketika Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Dan yang terakhir, nasihatku kepada kita semuanya, nasihat saya kepada nasihat anak kepada kita semuanya, yang ketiga yang harus dihadirkan adalah bahwa siapa diri kita di sisi Allah bukanlah siapa kita di masa yang akan lalu, di masa yang telah berlalu. Siapa diri kita yang sebenarnya dalam kacamata syariat bukanlah apa dan bagaimana kita di masa yang lalu. Namun
siapa diri kita adalah bagaimana kita menutup usia kita di permukaan bumi ini. Bagaimana kita menutup nafas terakhir kita di permukaan bumi ini. Apakah di atas maksiat atau di atas ketaatan? Jawaban siapa dirimu sebenarnya bukan sesuatu yang kau lakukan di masa lalu. Namun bagaimana engkau tutup usiamu di permukaan bumi ini, itulah dirimu yang sebenarnya. Percuma masa lalu yang penuh dengan ketaatan, tak ada artinya manakala ternyata akhir hayat adalah maksiat dan tutup usia dengan maksiat. Sebagaimana tak ada mudarat dari masa lalu yang dipenuhi maksiat, dengan syarat akhir hayatmu adalah ketaatan dan tutup usiamu di atas ketaatan. Semoga bermanfaat untuk semua kita yang menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik. Ustaz, ana mau bertanya, kalau visi dan misi yang kita buat untuk diri sendiri maupun keluarga, apakah termasuk ke dalam pikiran yang akan membawa kepada pintu maksiat? Dan bagaimana dengan pikiran yang dituangkan dalam buku? Dan bagaimana dengan pikiran yang dituangkan dalam buku yang berisi cerita fiktif? Cerita fiktif hayalan. Cerita fiktif hayalan. Untuk apa hidup di cerita fiktif? Dan untuk apa menghiasi dunia dengan cerita fiktif? Memberikan semangat. Apakah tidak cukup Al-Quran dan hadis? Apakah tidak cukup cerita tentang surga? Untuk semua itu, agama kita tidak butuh cerita dusta untuk membuat orang lain semangat. Syariat kita tidak membutuhkan kata-kata dusta untuk kemudian menegakkannya dan meninggikannya. Maka dongeng-dongeng fiktif itu jauhkan. Kembalilah ke dalam dunia nyata. Cerita nyata banyak untuk diceritakan dan diambil ibrah dan pelajaran. Maka kita tinggalkan semua itu. Adapun visi dan misi untuk diri dan keluarga, seperti yang tadi kita katakan, bahwa ada orang yang memasukkan fikirannya, dalam fikirannya sesuatu yang khayal, dan ada orang yang hakikat, sesuatu yang benar-benar ada. Manakala visi dan misi adalah sesuatu yang khayalan, maka ini tercela. Dan manakala dia untuk sesuatu yang nyata, maka tidak tercela. Dan kita tahu mana yang sekedar khayalan. Usia sudah 55 tahun, sudah sakit-sakitan, PNS pun tidak, kemudian menghayal jadi presiden, memiliki visi dan misi ingin menjadi presiden. Dunia hayalan. Dunia hayal. Wallahu ta'ala alam. Intinya adalah, pada dasarnya fikiran itu terbagi dua, seperti yang dibahas dari awal. Mabda'ul khairi wa syarr. Asal usul datangnya kebaikan dan keburukan. Asal usul datangnya kebaikan dan keburukan. Dan jangan hanyut dalam pikiran yang akan membawa kita kepada keburukan. Hanyutkan diri di dalam pikiran-pikiran di dunia nyata. Memikirkan sesuatu yang real di dunia nyata, yang satu yang harus didapatkan, yang bisa dihasilkan, bukan sesuatu yang adalah hal yang fiktif.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah seorang saudara kita atau saudari kita yang tidak menyebutkan nama dan domisili. Ustaz, saya mendalami ilmu psikologi hingga gelar S2. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ilmu tersebut dikatakan bahwa kekuatan kesuksesan berasal dari pikiran dan mimpi-mimpi. Bahwa kekuatan kesuksesan berasal dari pikiran dan mimpi-mimpi. Karena mimpi akan menimbulkan energi. Jika ingin kaya, maka bermimpilah. Dan berfikirlah bahwa dirinya adalah kaya. Mimpikan dulu. Mimpikan dan khayalkan. Kemudian beliau mengatakan, saudara kita yang bertanya, dan saya menyesal telah menghabiskan waktu dan pikiran saya untuk belajar ilmu ini dari kaum kufar. Ilmu dari kaum kufar ini. Pertanyaan saya adalah, bagaimana agar pikiran kita istiqamah memikirkan akhirat dan kematian, membuat kecil dunia dalam peta pikiran kita. Nah, sebenarnya apa yang mereka katakan dari ilmu yang telah Anda pelajari dari mereka ada benarnya. Ada benarnya. Karena kalau tidak diisi dengan nuansa kebenaran, maka dunia ilmiah tidak akan bermanfaat. Apalagi untuk dibuatkan untuknya sebuah fakultas dan untuk dihadirkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengejar ilmu. Namun manakala yang menyampaikan itu orang-orang yang tidak tahu akhirat, maka otomatis teori-teori tersebut dia gunakan untuk dunia saja. Namun apabila orang yang mengajarkan itu kepada kita adalah orang yang mencintai akhirat, maka teori-teori tersebut akan dia gunakan untuk akhirat. Maka yang salah sebenarnya adalah guru tempat belajar. Karena semua teori-teori tersebut dicurahkan munsabbu ala dunia, tercurah semuanya untuk dunia. Impikan, kejar dan raih, keluar energi. Bagus kalau untuk akhirat. Impikan, keluar energi untuk meraihnya. Bagus kalau untuk surga. Bagus kalau untuk kebaikan, surga di akhirat. Dan itu yang dididik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita di dalam Al-Quran. Dan begitu Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, tabungkan untuk akhirat terus, tabungkan untuk akhirat terus, raih dan kejar akhirat. Dunia ini sesuatu yang kecil yang tidak terlalu harus dihabiskan energi untuknya. Ini kalau kita menimbanya dari Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sayang kita menimbanya dari orang kufar yang hidupnya hanya untuk dunia, nafasnya untuk dunia, maka dia akan bawakan semuanya untuk dunia. Tinggal sekarang poin-poin ilmiah itu diarahkan ke akhirat. Karena memang orang kafir hidupnya untuk dunia.
Maka dia mimpikan dunia, dia kejar dunia, dia raih dunia. Adapun orang muslim memandang dunia itu kerdil. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fama mata'ul hayati dunia fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia ini hanya sedikit. Secuil kecil. Dan kita tidak mau berdesak-desakan dengan Qarun, Fir'aun. Sembari kita tahu mungkin kita tidak akan bisa mengalahkannya. Soal dunia. Percuma berdesak-desakan dengan Fir'aun dan Qarun. Tapi berdesak-desakanlah dengan Abu Bakar dan Umar. Berdesak-desakan dengan Hasan dan Husain untuk menghasilkan apa yang mereka hasilkan. Walaupun kita tidak bisa menghasilkan seperti yang mereka hasilkan, paling tidak kita berkelompok dengan kelompok mereka. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami kiramu. Tiru kaum itu, walaupun kau tidak bisa seperti mereka. Meniru orang-orang mulia adalah kemuliaan. Adapun meniru Qarun dan Fir'aun, menumpuk harta dan kekayaan dan kekuasaan, maka meniru pelaku pelaknat, pelaku yang dilaknat oleh Allah adalah kehinaan. Maka saudaraku, Anda sudah berada pada jenjang tinggi di dalam ilmu motivasi, ilmu jiwa. Tinggal mengarahkan jiwa itu ke dalam dunia hakikat akhirat. Memang ada hakikat dunia, tapi dia kerdil dan kecil. Yang tidak pantas waktu kita habiskan untuk itu. Tidak pantas energi kita habiskan untuk itu. Sementara orang kufar menghabiskan energinya untuk itu. Tinggal diarahkan kepada yang nyata, yang orang kufar tidak mengimaninya. Nah, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Yanuarto. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, bismillah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, jika kita dahulu pernah berbuat maksiat, terus hingga kini masih teringat dosa dan maksiat tersebut, apakah ini juga bagian dari kita kena syubhat dari pikiran kita sendiri? Itu namanya bukan kena syubhat. Itu namanya karena syahwat. Itu namanya bukan terkena syubhat, namun terkena syahwat. Naam, karena dosa dan maksiat yang kita lakukan dahulu datang dari syahwat kita. Dan sekarang syahwat itu melambai-lambai. Syahwat itu mengajak, syahwat itu merayu untuk dia didatangi lagi. Ya, maka kita terkena himbauan daripada syahwat. Nah, dan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pertolongan di dalam doa-doa kita, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak lagi mengikuti ajakan daripada syahwat tersebut. Pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, barakallahu fiyya wa fikum, dan mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa memang harus berilmu dan mengamalkannya dahulu tentang apa yang kita share di Facebook atau di WA tentang ilmu agama? Apakah harus berilmu tentang itu dahulu baru boleh di-share? Atau
apakah harus berilmu dan mengamalkan. Soal mengamalkan, kita bahas dulu soal mengamalkan. Maka kalau dia adalah melakukan yang wajib, ya. Namun sunnah tidak. Karena kalau kita mengajak orang kepada hal yang sifatnya wajib, walaupun tidak dan kita tidak mengamalkannya, maka kita tercela. Demikian juga dengan mengajak untuk menjauhi yang haram. Manakala kita mengajak untuk menjauhi yang haram dan kita tidak mengerjakannya, kita tercela. Maka di dua poin ini harus diamalkan, baru di-share. Kalau tidak, kita termasuk orang yang tercela, mengajak manusia kepada kebaikan lalu melupakan kebaikan itu. Namun kalau sifatnya adalah ajakan untuk sesuatu yang sifatnya tidaklah wajib, tidaklah faraid, dan tidaklah menjauhi yang haram, ya, maka tidak harus diamalkan terlebih dahulu. Mengajak orang untuk rajin tahajud tidaklah dari orang yang tidak tercela dari orang yang memang dia belum rajin tahajud. Mengajak orang rajin bersedekah dan berinfak tidak tercela dari orang yang tidak rajin berinfak dan bersedekah, ya. Namun lebih afdol seperti itu, diamalkan baru kemudian diajak. Afdolnya seperti itu, idealnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Namun soal berilmu, dan ini lebih penting, apakah kita harus berilmu tentang apa yang kita share di Facebook dan WA? Jawabannya ya, wajib. Berilmu di sini maksudnya adalah bukan kita harus menjadi orang alim dulu, bukan. Harus jadi orang alim dulu baru punya hak untuk share, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah berilmu dengan apa yang akan kita share. Kita akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dan kita wajib tahu apa yang kita sampaikan ini hakunuhu, apakah dia suatu yang hak atau batil, atau dia adalah suatu yang batil. Wajib tahu. La tahrif bima la ta'rif. Jangan lakukan sesuatu yang kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang ditulis, lalu engkau share ke sana sini. Bagaimana kalau dia adalah kebatilan? Mendapatkan kebaikan dengan cara kebodohan adalah kesalahan. Membagikan kebaikan di atas kebodohan bukanlah ketaatan. Karena ketaatan itu harus berdiri di atas fondasi ilmu. Jadi apa yang akan ingin kita katakan, kita harus tahu. Apa yang ingin kita share, kita harus tahu. Jangan asal. Ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari walau satu ayat. Sebagian orang memahami asal ngomong, bukan. Balighu anni, sampaikan dariku sesuatu yang sah dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita benar-benar tahu bahwa sah dari Nabi. Ini yang dikatakan Nabi, sesuatu yang hak dan jauh daripada kebatilan, karena datangnya dari Nabi. Yang datang dari Nabi mustahil salah. Datang kepada kita sesuatu dari Nabi, kita tahu kebenarannya, datangnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, referensinya jelas, maka kita bagikan. Sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi dan duduk di dekat Nabi SAW, kemudian Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Setelah Nabi menyampaikan ilmu, Nabi mengatakan liyuballigh syahid minkumul ghaib, yang sekarang ini hadir
Di hadapanku sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan dari siapa? Dari Nabi. Nabi mengatakan begini. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan dulu referensi kebenarannya, lalu baru bagikan. Maka wajib berilmu di titik itu. Wajib berilmu di titik itu. Fadilatul Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimah jami' ulama'il ummah mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, sebuah ayat adalah sesuatu yang difahami, yang diketahui kebenarannya. Ini mana ayat? Ini makna ayat. Kalau Anda sudah tahu ayat itu, tahu kebenarannya, mengerti akannya, sampaikan. Dan tidak harus berpredikat ulama, tidak harus menguasai Sahih Bukhari, tidak harus hafal Al-Quran sebelumnya baru boleh berbicara. Tidak. Tapi tahu kebenaran ayat, tahu artinya, mengerti, faham akan ayat tersebut, memahami maknanya yang benar, sampaikan kepada orang lain. Itu yang beliau katakan. Dan beliau mengatakan tidak seperti pemahaman orang yang awam terhadap hadis ini, di mana asal ngomong yang penting ada ayatnya. Bukan. Harus tahu Anda maksud ayat itu apa, baru kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mohon maaf atas pertanyaan yang sudah antum layangkan, yang tidak ada kesempatan kita untuk menjawabnya pada pagi yang berbahagia ini. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hingga di sini kebersamaan kita dalam bahasan dan tanya jawab soal kitab Ad-Da'u wad-Dawa dan tanya jawab seputarnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala bimbing langkah kita ke jalan yang paling dia ridhoi dan dia cintai. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa? إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Akan melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka, padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu, dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta itu.
Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut. Allahu Akbar. Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum, teror. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya dia akan aman. Masuk rumahnya dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid dia akan aman. Dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Dan kenapa Rasul Anda menebar keamanan di permukaan bumi? Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama.